Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita memulai kegiatan aktivitas pelayanan kita pada pagi hari ini, marilah kita disapa oleh firman Tuhan pada Senin 20 Maret 2023. Terlebih kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas anugerah kehidupan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami masing-masing dalam keadaan sehat. Dan kami ingin memulai aktivitas kami pada hari ini. Kami ingin disapa oleh firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan kami di dalam menjalani hari-hari kami. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pada kita Senin 20 Maret 2023 didasarkan pada Mazmur 130 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Di bahasa Batak didok, Nalom maroham tu Jehovah ale Israel, ai parasiro hado Jehovah, jalagodang do haluaun di ibana. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah kita pernah melihat sebuah jurang? Sekalipun kita belum pernah masuk atau berada di dalam kondisi di sebuah jurang, namun kita dapat mengetahui bahwa jurang itu adalah suatu tempat yang tidak mengenakan. Dalam jurang kurang terdapat cahaya, bahkan mungkin gelap. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa diperbuat di sana. Jurang bisa begitu amat dalam, sehingga orang-orang yang berada di dalamnya tidak mampu keluar dengan usahanya sendiri, sebab tidak ada peralatan yang tersedia untuk bisa dipakai keluar dari sana. Mungkin seperti tali, kayu, atau hal apapun yang mungkin membawa atau mencapai ke atas atau ke puncak daratan. Dalam keadaan seperti ini, maka sangat dibutuhkan seseorang atau orang lain untuk memberikan pertolongan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jurang di atas dapat pula menggambarkan suasana kehidupan yang sedang kita alami. Suatu keadaan yang kurang nyaman, berada dalam sebuah masalah seperti tekanan atau penderitaan, kekecewaan atau kegagalan, kehilangan harapan, bahkan hampir putus asa, atau mungkin relasi kita begitu buruk. Tidak tahu apa yang harus kita perbuat, dan bahkan kita tidak dapat melakukan apapun. Dalam keadaan seperti ini, biasanya kita bertanya-tanya, mencari sebab-sebab mengapa masalah-masalah ini menimpa kita. Kita bisa saja menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, atau mungkin bahkan menyalahkan diri sendiri, dan sebagainya. Namun, terkadang jawaban yang kita peroleh dapat membuat kita semakin frustasi, bahkan kita menjadi meratapi dengan susah hati. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di tengah berbagai pergumulan hidup itu, seberapa jauh kesungguhan jiwa kita berharap hanya kepada Tuhan Allah, Sang Pencipta? Ketika kita menyadari betapa mengenaskannya keadaan kita dan betapa telah jatuh ke dalam jurang yang dalam, adakah kita mengharapkan pertolongan atau penyelamatan? Atau jangan-jangan kita menikmati keadaan di dalam kegelapan, di dalam tengah jurang tersebut? Seorang penjaga ditempatkan di malam hari untuk menjaga sebuah gudang penyimpanan barang. Gudang itu harus dijaga agar barang-barang yang ada di dalam gudang tersebut tidak dicuri oleh pencuri. Tetapi ketika sinar matahari mulai menutupi kegelapan, rasa ketakutan pun mulailah sirna. Dan itulah sebab tanda kelepasan yang melegakan bagi seorang petugas jaga malam. Dosa dan akibatnya memang menghancurkan dan mengerikan. Itulah yang diungkapkan pemazmur dengan menggunakan ilustrasi orang yang terjebak dalam jurang dosa. Orang tersebut tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu sebabnya orang yang berada dalam jurang dosa hanya bisa menunggu dan berharap adanya pertolongan untuk melepaskan dari jurang dosa itu. Dan pertolongan itu telah datang dan sudah datang terjun langsung ke lokasi, melihat perkara kita, mengulurkan tangannya untuk menolong kita yang terjebak dalam lumpur dosa tersebut. Maka setiap orang yang mau menerima uluran tangan itu, apa yang dia harapkan selama ini untuk ditolong, maka dia akan tertolong dan memperoleh keselamatan. Pengampunan dan penyelamatan dari Tuhan akan terjadi jika kita menaruh pengharapan
dengan setulus sepenuh hati, agar semua umat manusia dapat keluar dari jurang dosa yang mematikan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, percaya pada firman Tuhan dan tetap berharap dan sabar menantikan Tuhan. Melalui pengalamannya itu, Daud menyerukan kepada kita hari ini, agar kita percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan tentunya tidak pernah jemu-jemu, tapi dengan sabar menanti-nantikan pertolongan Tuhan tiba. Sebab hanya pada Tuhan ada kasih setia, dan Dialah Sang Pembebas kita. Saudara yang terkasih, mari belajar dari apa yang telah Daud lakukan. Ketika dia berada dalam jurang masalah, pekatnya gelap, tapi Daud berseru kepada Tuhan di dalam doanya, mau mengoreksi diri, tetap percaya kepada firman Tuhan, dan berharap serta sabar menantikan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau melakukan seperti yang dilakukan oleh Raja Daud, maka Tuhan pasti menolong kita. Tuhan akan mengulurkan tangannya dan mengeluarkan kita dari jurang masalah kita. Tuhan sanggup lakukan itu, memberi pertolongannya pada kita, memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita, menyembuhkan kita dari penyakit, bahkan mengeluarkan kita dari pekatnya dosa. Inilah sukacita kita di dalam menjalani hari ini. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Selamat menjalani hari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami seperti Raja Daud di dalam jurang maut, di dalam jurang dosa, di dalam jurang ketakutan. Engkau mengulurkan tangan-Mu, mengingatkan kami agar kami tetap berharap kepada Tuhan, karena hanya dengan uluran tangan Tuhan kami dapat dibebaskan. Karena Daud telah bersaksi bahwa Tuhan penuh kasih setia dan Ia banyak mengadakan pembebasan. Oleh karena itu juga ya Tuhan, hari ini kami mau mempercayakan setiap aktivitas kami, hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami berharap penuh akan uluran tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.